Alfa Miroga. Saya Arka. Saya Margaret. Saya Martiana Dangga. Kami dari kelompok 1 Kami akan mempresentasikan materi kami dengan topik materialitas, risiko audit, dan strategi audit. Baik, materi yang berikut yaitu materialitas. Nah, besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Nah, auditor mempertimbangkan materialitas digunakan untuk perencanaan audit dan pengevaluasian akhir laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, laporan keuangan mengandung salah satu material dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, penerapan yang keliru PABU. Yang kedua, penyimpangan fakta. Yang ketiga, penghilangan informasi. Nah, pertimbangan materialitas auditor dapat dilihat dari yang pertama, ukuran dan karakteristik. Yang kedua, kondisi. Yang ketiga, kebutuhan informasi. Nah, materialitas dalam perencanaan audit. Yang pertama, materialitas tingkat laporan keuangan. Yang kedua, materialitas tingkat saldo akun. Nah, materialitas tingkat laporan keuangan terdapat dua, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Nah, akun yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu total pendapatan, laba operasional, dan laba bersih. Nah, sedangkan akun yang terdapat dalam neraca yaitu total aktiva lancar, modal kerja, dan ekuitas pemegang saham. Materialitas dalam laporan keuangan menjadi penting diperhatikan oleh auditor disebabkan yang pertama, laporan keuangan saling terkait. Yang kedua, prosedur auditing dipergunakan lebih dari satu laporan yang ada dalam laporan keuangan di mana saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, pertimbangan materialitas yaitu kuantitatif dan kualitatif. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif menjadi material. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang materialitas tingkat saldo akun. Nah, salah saji yang bisa ada dalam suatu saldo rekening, akun yang dipandang sebagai salah saji material, over atau under, statement akun, dan materialitas akun. Akun yang secara individu tidak material bila diakumulasikan dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas pada akun-akun dalam laporan keuangan ditekankan pada akun neraca. Cara pengalokasian materialitas yaitu 1. Besar relatif akun, 2. Besar variabel akun, 3. Pertimbangan profesional. Nah, materialitas akun berhubungan terbalik dengan bukti. Hal-hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas yaitu faktor individu auditor, faktor eksternal perusahaan, tingkat pengaruh suatu akun, dan faktor kondisi KAP. Nah, hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Nah, semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan, hubungan terbalik. Nah, risiko audit. Risiko audit dapat risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi
sebagaimana mesti pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Nah, masuk dalam auditor pertimbangan risiko auditor dalam perencanaan audit, pengevaluasian akhir. Semakin kecil risiko audit, semakin banyak dan semakin intensif prosedur audit dan akan diterapkan. Risiko audit tipe 1, yang pertama risiko bawaan, dan yang kedua risiko pengendalian. Tipe kedua, yang pertama risiko deteksi dapat dikendalikan auditor, dan kedua tidak dapat dikendalikan oleh auditor. Risiko bawaan, faktor penentu risiko bawaan secara umum, pertama pivotabilitas, dua jenis usaha dan sensitivitas operasi, tiga masalah kelangsungan usaha, 4 sifat penyebab dan jumlah salah saji tahun sebelumnya, integritas reputasi dan pengetahuan tentang akuntansi dari manajemen. Faktor penentu risiko bawaan pada satu akun, akuntabilitas, akun atau transaksi, kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Pertama, sifat penyebab dan jumlah salah saji yang dideteksi pada tahun sebelumnya. Baik, kita mulai ke materi yang berikut, yaitu ada risiko pengendalian. Terkait dengan efektivitas struktur pengendali intern, dua macam risiko pengendalian, yaitu actual level of control risks dan assessed level of control risks. Auditor dapat mengontrol risiko pengendalian dengan cara memodifikasi. Yang pertama, prosedur yang akan membantu memahami SPI. Yang kedua, prosedur yang digunakan untuk pengujian pengendalian. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian. Perbedaan mendasar risiko bawaan dan pengendalian dengan risiko deteksi. Di sini risiko deteksi ada dua, yaitu analysis review risks, substantive test risks. Hubungan antar komponen risiko audit, AR sama dengan IR kali CR kali DR. AR yaitu risiko audit atau audit risk, IR yaitu risiko bawaan atau internal risk, CR risiko pengendalian atau control risk, DR yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Oleh karena itu, sudut pandang model tersebut dialihkan ke risiko deteksi menjadi DR sama dengan AR bagi IR kali CR. Baik, kita akan lanjut, yaitu tentang hubungan tingkat keyakinan dengan komponen risiko. Risiko audit mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginan kepastian atau keyakinan. Semakin besar atau tinggi tingkat keinginan kepastian atau confidence level, maka semakin kecil atau rendah risiko audit. Dari tiga komponen tersebut, antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi berhubungan terbalik. Semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko deteksi. Dengan demikian, hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Hal yang sama antara tingkat risiko deteksi dengan tingkat risiko audit keseluruhan. Yang berikut ini adalah tentang tingkat keinginan kepastian atau kualitatif. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat presentase risiko atau kuantitatif. Di dalamnya juga terdapat ada risiko bawaan dan risiko pengendalian. Untuk yang pertama, yaitu di tingkat keinginan kepastian atau kualitatif, yang pertama adalah rendah dengan risiko bawaannya yaitu 0,8 dan risiko pengendaliannya 0,3. Yang kedua yaitu sedang dengan risiko bawaannya adalah 0,9 dan risiko pengendaliannya yaitu 0,6. Yang terakhir yaitu tinggi. Risiko bawaannya yaitu 1, untuk risiko pengendaliannya yaitu 0,8. Nah, untuk hubungan materialitas, risiko audit dan bukti audit. Di situ terdapat bagan
terdapat saling berhubungan, yaitu dari tingkat materialitas ke resiko audit, dan lanjut lagi ke bukti audit, dan bukti audit lagi akan kembali ke tingkat materialitas, dan itu akan terus berlanjutan. Dan untuk yang berikut yaitu strategi audit pendahuluan, yaitu yang pertama primarily substantive atau approach. Yang kedua itu lower asset level of control risk approach. Untuk pemilihan strategi didasarkan atas pertimbangan. Yang pertama itu planet asset level of control risk. Yang kedua yaitu pemahaman auditor atas SPI. Yang ketiga test of control dalam menentukan risiko pengendalian. Dan yang keempat yaitu planet asset level of substantive